wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Eka Nuryayanti. Kali ini dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini Ibu Eka tidak sendiri, bersama rekan kerja Ibu, yaitu bersama Ibu Siti Hidayatun, guru produktif SMK Negeri 3 Tarakan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Alhamdulillah. Apa kabar nih Bu Siti? Alhamdulillah juga baik. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Siti, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Adapun tujuannya di sini sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, ini salah satu untuk pengembangan diri dan agar Ibu lebih siap lagi untuk melakukan pembelajaran di kelas bersama siswa dengan cara yang menyenangkan. Oke, yang pertama mungkin saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran, pada saat saya observasi nanti. Terima kasih Bu Eka. Ada dua yang ingin saya lakukan di sini, yaitu satu, murid mampu menjelaskan cara menganalisa usaha produksi olahan hasil tanaman perkebunan. Setelah mereka mampu menjelaskan cara menganalisanya, maka mereka harus bisa melakukan analisa usaha tersebut. Analisa usaha yang saya lakukan nanti insya Allah berbasis SWOT sama metode Canvas Ibu. Subhanallah, keren sekali ya Bu Siti ya. Jadi ingin mengetahui, jadi anak-anak itu sudah paham, dia bisa menjelaskan dan dia bisa menganalisis berdasarkan SWOT ya. Terus Bu, apa nih kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu lakukan ini kepada anak-anak nanti pada saat saya melakukan observasi? Satu, tentunya ilmu mereka, dulu pengetahuan yang mereka miliki. Yang kedua, setelah mereka mengetahui, mereka bisa terampil melakukan analisa usahanya tersebut. Oke, jadi dia mampu memahami pengetahuannya dan dia dapat melakukannya. Ya, jadi dia mengetahui dan melaksanakannya, juga dapat menerapkannya ya. Luar biasa sekali Bu Siti. Selanjutnya dalam melaksanakannya itu ada model pembelajaran seperti apa nih yang akan diterapkan di kelas? Mungkin metode yang saya lakukan metode diferensiasi Bu. Oke, model diferensiasi ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi dengan strategi seperti apa nih? Yang saya mau lakukan itu, yang pertama saya mau membagi satu kelas itu menjadi beberapa kelompok siswa. Setelah itu saya membagikan materinya dalam bentuk fotokopian atau dokumen. Kemudian saya menyampaikan secara ringkas materi yang saya sampaikan itu tadi. Setelah itu saya mengadakan tanya jawab, kemudian anak-anak berdiskusi di dalam kelompoknya untuk mencari jawabannya. Analisa usahanya itu ya? Iya, analisa usaha. Oke. Mungkin yang pertama saya lakukan mungkin analisa SWOT. Jadi anak-anak memahami dulu ya tentang analisanya, baru dia nanti di dalam kelompoknya akan lebih lanjut lagi membahas tentang analisa. Luar biasa. Adapun penilaiannya nanti bentuknya seperti apa? Ada penilaian sikap, kemudian juga pengetahuan, juga keterampilannya dalam melakukan analisa kita. Jadi dalam kelompok itu nanti juga Ibu akan menilai ya secara individu juga maupun secara kelompok. Ini kira-kira kegiatannya kapan mau diadakan ini? Hari Kamis besok Ibu. Oke, berarti tanggal Kamis ya, tanggal 7 November 2024 di kelas 11 APHPA 1. APHP 1 ya, di jam 8.9, sekitar jam 12.55 sampai jam 14.15 itu. Oke, berarti nanti Ibu akan melaksanakan yang saya observasi itu pada hari Kamis, itu jam ke-8.9 di kelas 11 APHPA 1 ya? Iya, betul. Oke, nanti pada saat melakukan supervisi saya izin untuk mengamati, menyimak sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan pada saat
praobservasi ini ya. Jadi setelah itu kita akan bertemu lagi selesai observasi, ada namanya pasca observasi. Nah di sana kita juga akan bertemu dengan pengajar praktek saya, jadi tidak sendiri saya, kita berkolaborasi bertiga. Nah, di sana kita akan berbincang-bincang tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Senang sekali. Alhamdulillah. Ya. Oke, mau disampaikan lagi? Saya ya berharap setelah dilakukan observasi ini, apakah Ibu nanti bisa sampaikan ke saya apakah media pembelajaran yang saya lakukan ini apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Oke, jadi itu salah satu harapannya ya. Oke. Jadi pada saat nanti kita lihat apakah semua tujuan dari yang kita inginkan, media atau metode bisa terlaksana dengan baik. Jika tidak, solusinya akan kita komunikasikan bersama-sama. Oke, mungkin itu saja untuk praobservasi. Sampai bertemu kita di hari Kamis ya. Kamis jam 8.09. Semoga pelaksanaan observasinya berjalan lancar Ibu. Amin. Oke, terima kasih ya Bu Siti atas waktunya. Ibu, Saya yang sangat mengucapkan terima kasih sekali karena diberi kesempatan untuk dilakukan observasi ini. Terima kasih. baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di observasi kelas dan di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi oleh Ibu Siti. Mari kita laksanakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas belajar kita. Sebelum kita mulai, mungkin ketua kelasnya atau perwakilan kelasnya membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas belajar kita. Sebelumnya ya, kita harus punya usaha ya. Yang ini jurusannya adalah pengolah. Bukan hanya kita berhasil mengolah, tapi kita juga harus berhasil menjualnya, memasarkannya. Sebelum memasarkan, menjualnya kita harus mempunyai usaha itu ya. Kita dibagi menjadi kelompok. Nanti sebentar itu sampaikan materinya, kemudian kalian mengadakan diskusi. Ya, kemarin kita masuk di mapel produksi olah hasil tanaman perkebunan. Apa saja kemarin tuh? Kopi, coklat, sawit, kelapa sawit, kemudian singkong. Umbi-umbian itu masuk, sebetulnya bukan termasuk di kriteria itu, cuma dia layak ditanam di kebun. Ya, kacang, masuk cengkeh, betul. Cengkeh, kemudian apa lagi? Kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran itu kan kategori tanaman perkebunan. Yang termasuk apa tanaman perkebunan itu adalah kelapa sawit, kemudian ada kopi, coklat, cengkeh, tembakau, ya. Nah, setelah kemarin kita juga melakukan mengolah yaitu ya, kemarin sempat kita mengolah berbahan kopi dan coklat. Ya tentunya ya, pilihannya sekarang kita masuk ke materi kita analisa usaha produksi olah hasil tanaman perkebunan. Ada dua hal yang ingin dilakukan dari sini yang ingin diulangi ya. Kalian semua bisa menjelaskan cara nanti menganalisa usaha produksi hasil tanaman yang perkebunan ini. Bisa menjelaskan ya cara menganalisanya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah siswa atau murid dapat melakukan analisa. Kalau sudah bisa memahami, sudah mengerti
caranya diharapkan kalian bisa melakukan analisa usaha yang tersebut, sehingga tidak asal kita membuat produk itu ujung-ujungnya apa? Tidak ada yang membeli yang layak dijual untuk dinikmati suatu itu apa gitu. Siapa konsumennya, harganya ya pokoknya kan anak-anak ini kan mungkin uang salunya mungkin sekitar 10 ya 20 ya, maka salah satu saatnya itu tadi menentukan harga juga, jangan sampai kemahalan. Jualan di SD kok malah harganya 10.000 kan, jadi akan mampu. 5 cara untuk kita melakukan analisa usaha. 1. Analisis SWOT, analisis 5W, 1H, studi kelayakan usaha, BMC, model bisnis kanvas ya. Yang kelima adalah analisa ekonomi. Kalau selama ini mungkin yang diajarkan hanya nomor 5, begitu. Biaya produksinya berapa, harga jualnya berapa, itu salah. Kalau saya sampaikan, cuma kurang sekali. Harus kita analisa ini apa, ya pasaran untuk siapa, ya konsumennya apa, bahan bakunya seperti apa gitu. Analisa ekonomi itu nanti paling akhir ya, dari Kamis ya, tanggal 7 November 2024 itu akan mengatakan mengenai analisis SWOT. Dan dibuka dulu, apa itu Kak? Ini sebetulnya mapel di PKK ya, nanti kita sampaikan, cuman ini juga masuk di ini pelajaran kakak ini, sebab ada analisa usaha yang harus kita lakukan. Sekarang sebelum kita mempelajari apa itu analisis SWOT, apa sih manfaatnya? Mengapa kok kita harus menganalisis? Yuk siapa? Biar bisa memulai usaha dengan benar. Biar bisa memulai usaha dengan benar. Lanjutkan. Benar itu maksudnya apa? Agar ada keliru kan? Ada nilai perhitungannya sama buat pasarnya. Pasarnya sudah dipikirkan dan apa harganya juga sudah dipikirkan. Ada lagi Konsumennya. betul sekali, konsumennya sudah diperhitungkan juga. Itu masuk di mapel PKK teman-teman ya. Ya. Terima kasih. Ada nilai ya Mas Dani ya, makasih hebat luar biasa. Apalagi nanti di ini yang nomor 4 itu luas sekali, luas sekali. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan lagi? 1 orang yang bertambah nilainya. Oke, saya ulangi, mengapa kok kita harus melakukan analisis usaha supaya usaha kita itu bisa pas benar, pas dapat dijual, pas dapat nanti kalau penjualan laku, dan bukan hanya jual aja tapi harus laku. Harus laku juga punya untung. Jangan hanya kita untung capek tenaga tapi nggak dapat apa. Nanti harus diperuntukkan. Hitungannya di mana nih? Analisis ini. Lokasinya di mana Bu? Nanti dilihat di 5W 1H itu. Nah, ini dia analisis SWOT. Ada di situ S-nya itu apa? Ini adalah artinya kekuatan ya, kekuatan dari produk itu sendiri, dari dalam produk kita sendiri. Mengapa saya menyampaikan produk? Karena kita orang pengolahan pasti ujungnya setelah proses juga produknya, ya kan? Oke. Kemudian weakness ya, itu adalah kelemahan. Lemahnya itu ya dari mana kita itu? Lemahnya dari mana? Dari sudut ya pandang si itu tadi, bukan dari produk yang kita buat. Anggap ya ini produknya. Kekuatan kelemahannya SB-nya itu dilihat dari sudut pandang ini, KP-nya ini. Ya, itu kelemahan dan kekuatannya. Tapi kalau menyampaikan O-nya, opportunity dan threat, itu dilihat dari orang yang melihat HP ini, ya. Sehingga bisa Ibu sampaikan
kekuatan itu serta kelemahannya itu berasal dari ini faktor internalnya. Kita melihat HP ini lebihnya ini, kurangnya ini. Yang dilihat dari sisi ininya saja, ya. Tapi kalau yang opportunity, peluang atau hambatan atau ancaman itu dia dari orang luar sana. Kita lebih suka membicarakan kekurangan daripada kelebihannya, ya. Apa kekurangannya ini? Berarti kalau kekurangannya kameranya, oke. Kameranya seperti apa? Kurang, oke. Yang kelebihannya apa ini? Memorinya besar. Memang begitu. Itu salah satunya. Nah, nanti yang lainnya silakan. Nah, itu kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu yang kekuatan, apa itu yang kelemahannya. Nah, kesimpulannya. Oke, silakan dibacakan. Stop. Kita menyampaikan mengenai kekuatan atau kelemahannya. Berarti berasal dari produk itu sendiri. Misalnya kalian kebetulan jurusannya pengolahan hasil pertanian, kalau kalian membuat saya hubungkan ke ya produk pengolahan hasil perkebunan ini, misalnya membuat apa? Ya bakpia rasa coklat, apa kelebihannya berarti? Apa kekurangannya? Dilihat dari ya bakpianya itu, ya. Dilihat entah mulai dari ya bahan bakunya atau mungkin nanti peralatannya, cara mengolahnya seperti apa, itu dilihat apa dari bakpianya sendiri. Beda dengan yang nomor 2. Sekarang dibaca lagi. Lalu di kelas mana? Stop. Berasal dari luar produk. Berarti orang memandang si ya bakpia itu seperti apa gitu ya. Itu yang bisa menjadikan ancaman ataukah justru peluang supaya ya produknya kurang ataukah mungkin berhasil. Ingat, artinya yang peluang sama ancaman itu disebut faktor eksternal. Eksternal karena berasal dari luar, menilainya dari luar. Tapi kalau internalnya adalah kekuatan dan kelemahan, ya kan? Yang kita minat adalah yang produk itu sendiri. Jadi contohnya ya, contoh kekuatannya dan baku mudah didapatkan, harganya murah. Apalagi proses pengolahan mudah, peralatannya sederhana. Lanjut, kelemahannya. Nah, kalau mencari kelemahannya itu mudah sekali. Pasti lawannya kekuatan adalah ya kelemahannya. Tinggal dibalik aja kan. Kemudian peluang. Apa contohnya? Nah, ini kita melihat dari luar, bukan dari si ya produk itu. Ya, misalnya orang ya banyak yang minat baik sesuai usia atau mungkin jenis kelaminnya. Kalau minuman kita ya Aisyah, hubungan tempat kita mungkin kurang diminati, hanya yang batasan karena usia tertentu. Mengapa tetap kita bikin itu? Ada alasan kami juga gitu. Kemudian ada lagi pesaingnya sedikit, nah itu. Kemudian ada lagi hampir semua warung atau menjualnya. Kenapa? Banyak diminati. Warung tidak akan mau menjual kalau itu produknya tidak laku. Ya. Lanjut, kelemahannya atau ancamannya. Intinya kebalikannya aja kan? Disukai oleh kalangan tertentu saja. Pesaingnya banyak. Jangan dijual dan lain-lain. Banyak sekali. Apa yang disampaikan dulu? Sambil saya bagikan ya. Ini kelompok ini kelompok sini ya. Sini ada 3 kelompok sesuai kita praktek juga.
yang bisa kalian simpulkan sedikit aja. Apa kesimpulannya, Dek? Sebelum memulai suatu usaha, kita harus menganalisis mulai dari usahanya dan kelebihannya dan Kelebihan, namanya lebih apa? dan kekurangannya. Kemudian Kita harus tahu kelebihan kelebihannya dan pemasaran. ya, betul sekali. Ya, kesimpulannya apa? Sebelum kita melakukan usaha harus kita melakukan analisa. Kebetulan tuh ada 5 analisa yang akan kita lakukan. Hari ini kita baru melakukan satu analisa SWOT berdasarkan kekuatan, kelemahan, ancaman serta ya peluang. Kekuatan ya kelemahan itu sebagai faktor eksternal, faktor internal dilihat dari sudut ya pandang si produksi itu sendiri. Kemudian faktor peluang serta ancaman itu adalah merupakan faktor luar ya yang dapat dilihat dari luar ya produk tersebut. Tugas kelompok. Setiap kelompok membuat judul produk olahan hasil tanaman perkebunan. Boleh yang sudah dilakukan atau masih angan-angan, boleh. Yang kedua, lakukan analisa usaha dari produk tersebut dengan cara analisa SWOT aja. Cari kelemahan, kekuatan, ancaman, serta ya peluang. Setelah selesai, diskusikan. Oke, betul. Setelah selesai baru diskusi. Maju per kelompok. Silakan sekarang ini kelompoknya bimbing Aisyah ya. 5 orang di sini. 5 orang bimbing Putri. Di sini dibimbing Adel. Silakan.
3 ini sudah hebat semuanya. Ya, semoga yang kelompok 21 minimal sama atau lebih hebat lagi. Boleh, silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Posisi kakinya. hasil analisis usaha singkong karamel. Tren atau kekuatan produk. Kekuatannya adalah bahan baku mudah didapatkan, harga bahan baku relatif murah, proses pengolahan produk sederhana, rasanya pas, tidak terlalu manis, dan harga terjangkau. Weakness atau kelemahan produk, kemasan dan label kurang menarik, waktu produksi lama mengakibatkan produk terbatas, masih menggunakan alat tradisional. Banyak diminati orang semua kalangan, saingnya sedikit. Sama-sama produk tidak dalam lama. Oke. Ada yang bertanyakan? Kelompok 1, kelompok 3 mau menyampaikan simpulannya. Jadi kesimpulan dari produk singkong karamel, produksinya jarang dijual di toko-toko lain tapi banyak peminatnya. Produk tersebut layak untuk dikembangkan. Ya, karena peminatnya banyak. Karena peminatnya tetapi banyak yang dan jual tuh kurang. pesaingnya sedikit. Pesaingnya sedikit. Sudah ada dominannya banyak. Oke, mantap. Cuman ada satu pertanyaan ibu ya. Mungkin yang lainnya apa boleh membantu menjawab? Kelemahan apa? Apa coba bacakan yang ancamannya tadi apa? Zamannya produk tidak tahan lama, jumlah produk kurang. Kalau produk tidak tahan lama, berarti itu bukan ancaman sih. Yang masukkan di kelemahannya. Sebab dipandang dari sisinya si pengamanannya. Ya sudah betul. Emang ya yang sering kata begini membedakan masuk di kelemahan atau di ancaman itu aja masalahnya. Kalau masuk di yang lemah dipandang dari sudut si singkong karamelnya ya, berarti kalau kurang program lama berarti dipandang dari sudut sisinya si singkongnya produksinya kan. Sekarang yang kedua tadi apa? Jumlah apa? Jumlah produk kurang. Jumlah produk kurang. Kenapa produk kurang? Karena Masih masih menggunakan alat tradisional. terus membutuhkan waktu yang lama. Masukkan itu di kelemahannya juga. Ya, Iya. sudah dibahas. Sama Jadi ancamannya saya rasa kalau itu ya, saya rasa kurang seperti itu, kurang tepat. Ancamannya dilihat dari sudut orang lain. Tapi banyak kue-kue lain yang lebih enak, yang lebih murah mungkin atau yang lebih kekinian itu ancamannya. Ya, itu bisa disamakan teman? Coba. Hasil simpannya tadi apa tadi simpannya? Simpang ya karamel itu simpannya apa tadi? layak untuk dikembangkan karena peminatnya banyak dan pesaingnya kurang. Ya, kalau layak dikembangkan berarti kita harus meminimalkan kelemahannya tadi itu ya, meminimalkan kelemahan juga meminimalkan ancamannya dengan cara apa yang sambil memperbanyak kekuatan dan juga oke bisa oke kita kasih aplaus. Terima kasih kelompok dia hebat, silakan kelompok dia. Kasih ya. Dan
analisis SWOT. Nama produk bakpia coklat. Judul produk olahan bakpia coklat. Strength, kekuatan bahan baku yang lebih mudah didapatkan. Memiliki rasa yang manis, yang pas dan gurih. Mudah diolah. Weakness, kelemahan. Kemasan dan label kurang menarik. Weakness atau kelemahan, kemasan dan label kurang menarik. Proses pemanggangan rumahnya susah, tidak tahan lama. Obat penyakit peluang banyak diminati konsumen dari semua filter dan usia, pesannya sedikit. Ancaman banyak produk yang lebih menarik. Kesimpulannya produk ini mudah diolah, bahan bakunya juga mudah didapatkan, terus harganya terjangkau. Sehingga layak untuk dikembangkan sebagai peluang besar. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Kenapa pesaingnya sedikit? Duduk muda. Karena jarang orang berbakpia di sekolah. Dengan Di sekolah. kan ini Oh, ya, dia tuh sekolah. di sekolah. Sebenarnya sekolah aja. Kalau di luar rame. Kira-kira kalau mau dikembangkan di mana? Kan ini sistem kalian di sekolah. Terus kalau mau pengembangannya tuh di sekitar mana? Di sekolah aja. Misalkan nanti kami kalau misal mau dikembangkan, kami akan menitipkan ke warung-warung, ke toko yang terdekat. Berarti pesaingnya banyak dong kalau di luar sekolahnya sedikit. Ya kan belum tentu mereka punya rasa yang kayak buat kami. Itu tergantung dari suhunya. Makanya kalau misalkan di pemanggangan itu, kompornya kita kecilin dikit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah melakukan tugas yang kelompok kali ini dengan kelompok satu lengkap dengan ya penutupnya ya, kelompok 2 sama kelompok 3 agak lupa tadi, tapi menilai dulu dari hasil diskusi ini ya. Alhamdulillah kelompok 1 lengkap dengan pembuka dan penutupnya, kelompok 2 juga lengkap penutupnya, cuman mungkin masih ada kesulitan di sini untuk menentukan, membedakan mana itu faktor internal dan mana faktor eksternalnya ya. Itu aja. Kalau internal itu didapatkan dari program itu sendiri, kalau eksternal itu dilihat dari orang yang memandang produknya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini Ibu cukupkan sekian. Yang intinya Ibu simpulkan sudah ya, bahwa sebelum kita melakukan analisa usaha, kita sebelum melakukan usaha maksud Ibu, kita harus membaca peluang dulu. Apa sih peluang yang mampu kita nanti hasilkan? Dengan cara apa? Dengan melakukan analisa. Analisa itu ada berbagai macam cara. Dan di sini ada 5, baru satu yang saya sampaikan. Ya, kemudian setelah kita mendapatkan analisanya itu, apakah ini layak dilakukan analisa apa? Ya, peluang ini apakah layak dikembangkan ataukah stop aja? Nah, kalaupun terpaksa di stop, kita lihat kok harus di stop, kenapa ya? Oh, kelemahannya di sini. Cari kelemahannya, perbaiki kelemahannya tadi, sehingga akan kelemahan bisa menjadi kekuatannya gitu. Ya, bukan yang kekuatannya yang kita tampakkan terus, tetapi kelemahannya kita ya biarkan. Jadi seperti itu. Masing-masing sudah ada apa? Sudah ketemu kelemahannya kan tadi? Ya, sudah ada kelemahannya kan? Tidak. Oh, dicari sedemikian rupa gimana supaya kelemahan itu bisa menjadi kekuatan ya dari produk tersebut. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk minggu selanjutnya akan menyampaikan materi mengenai analisa secara 5W dan 1W ya. Dan sampai nanti sampai ke materi selanjutnya, masuk ke analisa selanjutnya lagi. Mungkin untuk absennya belum saya absen tadi. Ayo
yang mana? Silakan Cinta mana nih? Apa? Servis sakit. Ini kan semuanya Bu. Apa lagi? Memangnya apa? Oke, dari aja. Tapi ada 4 orang yang termasuk ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, pesan ibu sekilas ya, jangan lupakan sembahyang sesuai ajaran agama kalian, selalu dekat bersama orang tua dan selalu mendengarkan suara hati. Demikian, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Hari ini sudah kita lalui, sudah juga ditutup dengan doa. Harapan Ibu semoga ke depannya nanti ke minggu selanjutnya kita bisa belajar lebih maksimal lagi analisa selanjutnya. Oke, terima kasih. Silakan kita istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Eka Nurjayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Tarakan. Seperti biasa, hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi dan saya ditemani oleh Ibu Siti Hidayatul sebagai guru yang saya observasi dan pengajar praktik saya Ibu Rohani dari PP Angkatan 11 Kalimantan Utara. Oke, assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semangat. Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu. Oke, tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Oke. Pertama gimana nih perasaannya setelah melaksanakan proses observasi kemarin? Sebelumnya terima kasih sekali Bu sudah memberi kesempatan ke saya untuk di observasi kemarin. Sebetulnya juga cukup menegangkan sekali karena itu observasi itu kan mungkin sekitar 1 tahunan dilakukan kemarin deg-degan, menegangkan sehingga akhirnya sampai di depan kamera sempat ngeblend juga. Ini alhamdulillah sudah berjalan baik. Oke, jadi ada rasa nervous tapi tetap bisa dilaksanakan dengan baik ya. Oke. Kemarin juga saya melihat itu, tapi alhamdulillah saya melihat ya seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi, tujuan pembelajarannya juga telah dilakukan dengan baik. Bisa ceritakan sedikit nih area pengembangan dan tahap-tahapnya pada saat pembelajaran kemarin. Oke, setelah saya akan melakukan langkahnya. Jadi ya, yang awalnya saya tentunya menyiapkan rangka pembelajaran saya karena saya mengajar di produksi olahan hasil tanaman dan perkebunan. Kemarin saya mengambil OTP murid mampu melakukan analisa usaha dengan metode SWOT. Itu yang nomor 1. Nomor 2 saya melakukan KBM di kelas masuk mengajar dengan kemarin menggunakan metode diskusi. Dan saya dapatkan PL, kemudian kami melakukan diskusi bersama. Kemudian yang langkah ketiga adalah saya melakukan evaluasi terhadap diri saya sendiri, apakah yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan harapan ataukah belum. Kemudian area yang kemudian saya lakukan adalah karena kebetulan ini adalah berhubungan dengan analisa usaha produksi olahan hasil tanaman perkebunan dengan metode SWOT. Saya ini saya itu mempunyai ilmu di situ, area ilmu yang pengetahuannya sama yang keterampilannya. Yang pengetahuannya itu misalnya murid itu harus bisa memahami, mengetahui apa
usaha dengan metode SBKT tadi. Setelah mengerti, kemudian mereka bisa mengerti artinya. Setelah itu bisa melakukan analisanya, memahami artinya, mengetahui cara menganalisanya, kemudian bisa melakukan analisanya. Itu yang harapan ya keterampilannya. Setelah bisa melakukan analisanya, mereka juga bisa membuat produk yang berhasil dianalisa itu tersebut. Luar biasa sudah ya area pengembangannya yang ingin dicapai. Jadi pada saat pelaksanaan area pengembangan ini Ibu Siti ada mengalami kesulitan atau bagaimana? Sebetulnya agak kesulitan Bu, sebab tidak semua siswa aktif di situ. Dari 20 siswa di kelas tersebut hanya 5 atau 6 orang yang aktif, selebihnya itu masih mengharap diajarkan ya temannya gitu, tidak mau berpikir seperti itu. Tapi hanya Jadi masih ada teman yang di kelas itu ada murid yang tidak mau aktif seperti itu. Kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasinya? kebetulan kemarin kan saya membagi kelompok jadi 3. Awalnya itu mengapa 3? Karena saat kami praktek memang berbagi jadi 3 kelompok. Seharusnya kemarin dari 20 siswa itu saya membagi kelompok lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi, mungkin jadi 10 kelompok atau ya berapa, sehingga setiap kelompok itu ya jumlahnya antara 3 atau 2 orang itu bisa lebih maksimal untuk mengupas mengenai analisa tersebut. Tidak ada keinginan untuk mengharapkan orang lain karena keterbatasan siswanya itu. Berarti nanti strateginya adalah kelompok yang dibuat terlalu banyak itu yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif begitu. Iya. Jadi strategi apa selanjutnya yang akan dilakukan? Oke, setelah membagi kelompok lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi, saya mau mengelompokkan juga berdasarkan minat mereka itu, berdasarkan minat. Ya, bahkan mungkin ada siswa yang suka yang belajar menggunakan HP, mungkin dengan membaca yang itu, saya kelompokkan di situ. Mungkin dengan ya pengelompokan seperti itu yang sesuai mungkin bisa menumbuhkan minat mereka lebih aktif lagi dalam belajarnya. Luar biasa sudah strateginya. Semoga nanti bisa diterapkan ya. Kira-kira kapan nih rencana penerapan strategi itu dalam proses pembelajaran ke depan? Seharusnya secepatnya itu, karena kita sebuah evaluasi yang kalau saya biarkan akan semakin mengurangi hasilnya. Cuman ini kan sudah akhir semester, sehingga ya paling lambat nanti harus saya lakukan itu sudah awal semester baru nanti di bulan Januari 2020. Amin itu harapan saya. Saya juga menantikan itu ya, semoga hal itu terrealisasi ya Bu Siti agar proses pembelajarannya juga menyenangkan, dan saya berharap nih bakalan ketemu Ibu Siti lagi di proses setelah pelaksanaan strategi tadi ya, dengan hasil produk anak-anak yang luar biasa loh. Kemarin produknya apa aja tuh? Kami kemarin menganalisa tentang simo karamel, kemudian minuman instan dianalisa juga. Iya. Kemudian yang satu itu tulis. Iya, saya tidak sempat terasa tuh pada habis sudah dijual. Tapi karena peminatnya berarti antusias dan anak-anaknya juga untuk membuat produk ya. Luar biasa, kita tunggu nih ya produk setelahnya. Oke, bagaimana mungkin Ibu Tani ada yang ingin disampaikan dari hasil refleksi hari ini? Oh iya, sebelumnya bagaimana nih perasaannya selesai pasca observasi? Alhamdulillah, terima kasih Bu Eka sudah memberikan kesempatan ke saya untuk berkenan mengobservasi saya dengan seperti ini, saya bisa seperti ini kok. Kekurangan yang saya lakukan, yang saya alami di kelas, sehingga saya bisa bisa memperbaiki kembali. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Bagaimana Ibu pengajar praktik? Demikian hasil
pasca observasi kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya Bu Eka dan Ibu Siti. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu berbagi untuk membantu CGP kami dalam menyelesaikan tugasnya pada modul ini terkait praktek supervisi akademik, juga ada proses coaching dalamnya dari awal sudah coaching ya dari pra observasi juga bahkan observasi. Nah ini tahap ketiga adalah pasca setelah observasi. Yang seperti yang terjadi adalah di sini kita sama-sama belajar, jadi tidak ada tujuan untuk menggurui, bahkan yang memberikan solusi adalah dari ibu sendiri. Jadi sebagai coachnya, mereka hanya menggali lebih dalam lagi apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi masalah terkait siswa yang tidak aktif dari pembelajaran, dan ternyata ibu sudah menemukan solusinya, yaitu membagi kelompok lebih kecil lagi mungkin Bu ya, kelompoknya jadi lebih banyak, lebih kecil. Tentunya memang itu penting Bu, jadi kita sudah mengetahui keadaan sekolah kita, kelas kita yang kita ajar. Sebenarnya kalau saya juga lihat kalau misalnya kelas ini ada banyak anak yang basit, berarti kelompoknya harusnya mungkin lebih banyak lagi biar kerjanya hanya menulis, praktek, membaca, jadi semuanya terbaginya rata gitu, tidak ada yang melamun gitu. Iya, solusinya sudah luar biasa dari Ibu. Nah mungkin tadi bisa diulangi di bagian di area pengembangan yang ingin dikembangkan itu tadi ya. Mungkin saya kurang fokus kali ya dari bagian area pengembangan. Jadi fokus tadi yang ingin dikembangkan berdasarkan pada percakapan pra observasi itu apa kesepakatannya dengan Bu Eka? Itu ada pengembangannya kan ada dua secara pengetahuan dan keterampilan tadi. Sebenarnya juga masuk ke sikap juga di sini. Ya, jadi yang ingin dikembangkan itu saya dengar sebenarnya bagi pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau pengetahuan siswanya mampu memahami tujuannya, kemudian kalau di keterampilannya bisa mengaplikasikannya itu, mengimplementasikannya. Oke, jadi itu sama tadi kayaknya juga ada Ibu lebih ingin ke strategi pembelajaran juga ya Bu ya, yang ingin dikembangkan. Nah, ya, jadi itulah artinya yang ingin Ibu fokuskan ke depannya agar bisa mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi dalam proses coaching ini saya rasa CGP juga melakukannya, memberikan pertanyaan menggali itu sudah berdasarkan data yang dilakukan dari pra observasi hingga observasi, maka ditanyakan lagi kembali di pasca observasi. Nah itulah tujuannya dan sudah kita sama-sama menemukan jalan keluar. Bukan kami menemukan, si Ibu sudah menemukan jalan keluarnya. Iya, betul ya. Itulah pentingnya coaching ya Bu ya, dan harapannya nanti Ibu juga bisa menerapkan di teman-teman yang lain. Ya, jadi bukan hanya sekedar pembelajaran, mungkin masalah lain yang bisa selesai dengan proses coaching tanpa kita merasa kita digurui. Oke, itu saja Bu Eka. Oke, terima kasih atas masukannya pengajar praktik Ibu Rohani. Oke, demikianlah pasca observasi hari ini di kegiatan kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.